Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Askar Disindar SPD, mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030251322. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Muara Wahau dalam rangka penilaian kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, selamat bertemu di pertemuan kali ini. Pada hari ini kita akan belajar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa agar pelaksanaan belajar kita hari ini bisa lancar dan juga baik. Mungkin untuk ketua kelas, Bapak persilahkan untuk memimpin doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Pada hari ini sudah memimpin doa dengan baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, yaitu dengan tema, dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya, mari kita berzikir pada hari ini, ya, bersama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terima kasih. Apa kabarnya semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik semua ya. Ada yang sakit? Tidak ada ya, sehat semua ya. Baik, sebelum belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Afdal Hamzah Mansur, Amel, Aprilia Aulia, baik, Bapak sudah mengabsen ya. Sebelum kita ke pembahasan, apakah kalian tadi subuh sudah sholat subuh semua? Siapa yang sudah sholat subuh tadi subuh hari ini? Oh, ada 2 orang. Yang lainnya? Sholat tidak? Tidak. 2 orang. Baik. 2 orang aja yang sholat ya? Baik, nanti ke depan kita disiplinkan lagi terkait dengan sholat ya. Baik, untuk yang sholat, coba Devi ya. Tadi sholat subuh. Apa yang Devi rasakan ketika sholat subuh? Lebih tenang, ya lebih tenang.
Ada lagi yang merasakan ketika sholat subuh dengan perasaan yang selain tenang? Ya? Oh, segar dan tenang. Kita lanjut dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, memahami pengertian sholat dan zikir. Kedua, yaitu menjelaskan hikmah sholat dan zikir. Ketiga, mencerminkan keistiqomahan dalam sholat dan zikir. Keempat, mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita kupas pada pertemuan hari ini. Bapak akan menayangkan sebuah video terkait dengan melalaikan sholat. Baik, itu adalah video tadi terkait dengan melalaikan sholat. Kita tentunya sebagai seorang muslim sudah asik bermain game, ketika asik bermain yang lain, setidaknya kita harus mengingat yang namanya sholat. Sesibuk apapun kita, seasik apapun kita harus tetap mengingat waktu sholat. Sekarang Bapak akan mengulas terkait dengan pengertian sholat. Pengertian sholat, sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah pengertian dari sholat, serta dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi sholat itu ada syaratnya, ya. Sholat itu ada syaratnya, sholat itu ada rukunnya. Ini adalah pengertian sholat. Berikutnya, pengertian zikir. Zikir secara bahasa berarti ingat. Zikir secara bahasa itu berarti ingat, ya. Secara istilah, zikir adalah menyebut dan mengingat Allah dengan ucapan maupun dalam hati. Seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan juga tahlil. Sholat, apa hikmahnya? Apa manfaatnya kita melaksanakan sholat? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita melaksanakan sholat, itu sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membentuk pribadi disiplin dan juga bertanggung jawab. Kenapa bisa membentuk pribadi disiplin dan bertanggung jawab? Kenapa? Karena sholat itu sudah diatur waktunya. Sudah ada ketentuan waktunya kapan kita sholat subuh, ya kan? Kapan kita sholat maghrib, isya, zuhur, asar, semuanya sudah diatur waktunya. Sehingga manakala kita terbiasa melaksanakan sholat, pasti tentunya di dalam kehidupan kita sudah terbiasa untuk apa? Disiplin waktu. Sekarang hikmah zikir, kalau tadi hikmah sholat, sekarang adalah hikmah zikir. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah menumbuhkan ketenangan batin. Selanjutnya, keutamaan sholat dan zikir. Apa aja keutamaan sholat dan zikir? Keutamaannya adalah, pertama, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap di akhirat. Kedua, zikir dapat menjadi benteng dari godaan syaitan. Ketiga, Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang istiqomah dalam sholat dan zikir. Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang istiqomah dan sholat serta berzikir. Apa saja contoh perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh perilakunya adalah pertama, menjaga sholat 5 waktu secara tepat waktu. Ini adalah contoh perilaku menjaga sholat 5 waktu secara tepat waktu.
Kedua, membaca zikir pagi dan petang. Ini juga adalah sebuah contoh perilaku dari sholat dan zikir itu. Keempat apa? Istiqomah dalam membaca Al-Quran dan doa harian. Ini semuanya adalah perilaku, ya, contoh perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini Bapak akan membagi kelompok. Ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok ya. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok adalah kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah satu kelompok, kelompok 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4, ini kelompok 5. Baik, sekarang silakan mengatur tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, kelompoknya sudah terbentuk dan duduknya sudah rapi. Bapak akan membagikan LKPD terkait dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Silahkan di sini kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing ya, terkait dengan masalah yang terdapat di dalam lembar LKPD ini. Bapak persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Ya. Baik. Silakan ya. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Baik, berarti semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Semuanya sangat luar biasa ya terkait dengan pemecahan masalah terkait Raffi ya dan Arif. Ya, dan semuanya dapat menyelesaikan masalah diskusi kelompoknya masing-masing dengan sangat baik. Seseorang yang jika asik bermain game ya, sehingga dia lupa sholat, maka kita sebagai seorang muslim harus pandai-pandai mengingat waktu, kapan waktu sholat, dan kapan kita bisa melaksanakan ibadah sholat itu. Bagus ya presentasinya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan LKPD ya, yang dikerjakan oleh masing-masing dari kalian. Kalau tadi adalah pemecahan masalah kelompok, maka ini adalah dikerjakan secara individu. Langsung aja Bapak akan bagikan. Baik, untuk kuis yang sudah Bapak berikan dan tebak gambar yang sudah Bapak berikan di tugas individu, sudah menyelesaikan semua. Selanjutnya, Bapak simpulkan pada pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya adalah, sebagai seorang muslim kita harus pandai-pandai apa? Harus pandai-pandai menjaga waktu sholat, ya. Lalu kemudian kita juga harus pandai-pandai apa? Pandai-pandai berzikir, rajin berzikir setiap hari. Kita refleksi pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kira-kira tantangan apa yang anak-anak sekalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sholat? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Sering diajak bermain oleh teman. Oh, sering diajak bermain oleh teman ya. Jadi tantangan sholat itu, melaksanakan sholat adalah sering diajak bermain oleh teman. Sehingga lupa kadang-kadang waktu sholatnya ya. Iya. Kira-kira kalau begitu komitmen apa yang akan dibuat ketika teman sering ngajak main sehingga lupa sholat? Kira-kira apa? Ya. Membuat jadwal sholat dan aktivitas lainnya. Oh, membuat jadwal sholat dan aktivitas lainnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik, demikian ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sajikan dan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ya.